Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Junardi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tutorial web programming. Web programming 1. Pada bab pertama, kita ketahui konsep dasar web programming. Dasar-dasar website. Pertama, internet. Internet merupakan kependekan dari kata Internet Network. Yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Sistem komputer terhubung secara global dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol. Secara umum, internet dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi. Semua informasi bisa didapatkan dengan mudah dan bebas di internet tanpa ada batasan. Di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan apabila Anda bekerja dengan internet. Yang pertama, World Wide Web atau WWW. WWW merupakan kumpulan web server di seluruh dunia yang dapat menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan secara massal. Yang kedua, website. Website atau situs web merupakan sebuah alamat tertentu di www yang menyediakan informasi tertentu. Untuk membuka sebuah situs web, Anda dapat menggunakan browser. Yang ketiga, web pages atau halaman web. Yang keempat, homepage atau halaman muka. Yang kelima, browser. Yang keenam, URL. Yang ketujuh, HTTP. Yang kedelapan, DNS. Yang kesembilan, TCP atau IP. Yang 10, IP. Yang ke-11, hyperlink. Yang ke-12, web browser. Yang kedua, perangkat lunak web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP dan HTTPS dari selain yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Server web yang terkenal diantaranya adalah 1. XAMPP. Yang kedua, PHP. Yang ketiga, Apache. Yang ketiga, struktur navigasi. Struktur navigasi adalah susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi tiap halaman pada suatu situs web. Ada 4 macam bentuk dasar dari peta navigasi yang bisa digunakan dalam proses pembuatan aplikasi web. Pertama, struktur navigasi linier.
Struktur navigasi linear hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut. Yang kedua, struktur navigasi hierarki. Struktur navigasi hierarki biasanya disebut struktur bercabang. Merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, struktur navigasi non-linear. Struktur navigasi non-linear adalah struktur tidak berurut, merupakan pengembangan diri struktur navigasi linear. Contoh bisa dilihat sebagai berikut pada gambar 1.5 dan gambar 1.6. Yang keempat, struktur navigasi campuran. Struktur navigasi campuran merupakan gabungan dari ketiga struktur sebelumnya, yaitu linear, non-linear, dan hierarki. Bab yang kedua, pengenalan HTML. Pengertian HTML, Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language atau HTML adalah sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. HTML sendiri adalah bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Pengembangannya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan biasa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Kedua, struktur dasar HTML. Elemen HTML dimulai dengan tag awal yang diikuti dengan isi elemen dan tag akhir. Contoh bisa dilihat dari gambar sebagai berikut. Keterangan HTML pun bisa dilihat sebagai berikut. Berikut adalah cara-cara penyimpanan dengan Notepad. Jenis-jenis tag dalam HTML. Contoh dapat Anda lihat dari gambar sebagai berikut. Tag dasar, tag pemformatan, tag computer output, tag citation, quotation definition, tag link, tag image. Contoh skrip penggunaan tag HTML dapat Anda lihat dari gambar. Yang ketiga, pembuatan tabel menggunakan HTML. Tabel penting peranannya dalam halaman web. Selain untuk menampilkan teks atau gambar dengan format lajur dan kolom bias, juga menggunakan tabel untuk membantu melayout
Contoh skrip penggunaan teks HTML. Contohnya bisa lihat dari gambar. Contoh 02 HTML. Simpanan dengan nama contoh HTML, simpan dengan nama contoh HTML. Hasil tampilannya bisa dilihat sebagai berikut. Aku dah apa ya baca ini. Pembuatan tabel menggunakan HTML. Tabel penting peranan dalam halaman web. Selain untuk menampilkan teks atau gambar dalam format lajur dan kolom bias, juga menggunakan tabel untuk membantu melayout tampilan halaman. Menggabungkan sel. Sel tabel secara normal memiliki lebar dan tinggi yang sama. Jika ingin membuat sebuah sel memiliki lebar atau tinggi yang sama, tinggi yang berbeda dari sel-sel lainnya. Atribut Jolvan untuk menggabungkan sel-sel tabel pada baris yang sama. Berikut contoh penggabungan kedua jenis. Satu, secara vertikal atau row span. Tabel dengan kode HTML di bawah ini. Sel-sel kolom pertama akan digabung. Setelah digabung, maka kondisi kode HTML menjadi seperti berikut. Yang kedua, secara horizontal atau colpan. Tabel dengan kode HTML di bawah ini, sel-sel baris pertama akan digabung. Setelah digabung, maka kode HTML menjadi seperti berikut. Contoh skrip pembuatan tabel. Buat lembar baru pada Notepad, kemudian ketik perintah di bawah ini. Simpan dengan nama contoh 03 HTML. Contoh bisa lihat sebagai berikut. Jika dilihat di browser, maka terlihat sebagai berikut. Tabel data siswa. Penggunaan self padding dan self spacing. Buat lembar baru pada Notepad, kemudian ketik perintah di bawah ini. Simpan dengan nama table cell HTML. Hasil di browser terlihat pada gambar berikut. Penggunaan row span dan jolvan. Buat lembar baru pada Notepad, kemudian ketik perintah di bawah ini. Simpan dengan nama tabel span HTML. Hasil di browsernya terlihat pada gambar berikut. Tugas tiganya, buat script HTML untuk menampilkan di bawah ini. Baiklah, saya akan berikan satu contoh tabel biodata. Ini codingan sudah saya buat. Lalu kita langsung lihat hasil biodatanya. Biodata yang format dari Notepad tadi, yang ini hasil biodatanya ini.
Singkat biodata saya pribadi. Ini hasil biodata tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.